siang Den, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya Bernard. Selamat datang di Aula Ballroom Haheho Samadhi. Ini bekas rumah saya. Kamar saya itu ada persis di dekat AC itu. Tahu kamarnya Romo Yosef sekarang jadi apa? Jadi WC laki-laki. Persis di WC laki-laki itulah kamar Romo Yosef. Kamar saya di AC sana itu. Lalu setelah saya kehabisan, tempat ini diratakan, dijadikan tempat yang indah seperti ini. Saya pastor rekan Paroki Kelapa Gading, sekaligus membantu Romo Yus di sini, entah istilahnya apa, pokoknya bantu-bantu di sini sejauh saya mampu, begitu ya. Juga terlibat dalam Ardas dan tahun jubileum. Itu sebabnya saya berdiri di sini. Kalau Anda masih tidak percaya saya pastor, bisa tanya Romo Yadi. Bapak Ibu, suster semua, bruder. Intinya tahun ini itu kena banget. Tahun 2025 tahun jubileum. Tahu tahun jubileum itu apa? Tahun jubileum itu adalah tahun ke-50 dalam penanggalan Yahudi. 7 kali 7 plus 1. 7 kali tahun Sabat plus 1 tahun. Tahun jubileum. Tahun Yobel. Ada dasar kitab sucinya, Imamat 25. Jadi nanti silahkan dibaca sendiri, ibu semua, Imamat 25. Itu bicara soal tahun jubileum. Dan di dalam tahun jubileum itu yang terjadi adalah persiaran, pengampunan, dan akhirnya pemulihan. Maka cocok banget dengan tema Ardas tahun 2025 yang adalah kepedulian lebih pada saudara-saudari yang miskin dan lemah. Catatan sedikit tentang tema. Bapak Uskup itu mewanti-wanti sejak tahun lalu. Kalau kita menyebut orang-orang miskin, orang-orang lemah, jangan dibiasakan pakai kata mereka. Kenapa? Karena kalau mengatakan mereka, itu artinya saya tidak, mereka iya. Mereka miskin, saya tidak. Mereka lemah, saya tidak. Padahal bisa jadi kita pun masuk dalam kategori miskin, kategori lemah. Kalaupun tidak ada teman-teman, saudara-saudari kita yang miskin dan lemah. Maka mulai dari ibu-ibu, mulai dari suster-suster yang juga seumuran ibu-ibu ya, bruder, bapak-bapak semua, mari kita biasakan. Ketika bicara tentang orang-orang miskin, orang-orang yang lemah tersingkir, jangan pakai kata mereka. Ganti sesama kita, saudara-saudari kita. Itu secara pembiasaan akan membuat kita pelan-pelan hatinya itu punya bela rasa dengan orang-orang yang demikian. Itu yang pertama, itu yang keberapa tadi. Oke, intinya itu. Lalu tahun jubileum itu juga bicara tentang ziarah. CGC diarah. Saya sekarang harus ngomong karena saya bicara di hadapan ibu-ibu. Anda kan hobi ziarah ya. Jalan-jalan. Kalau ziarah itu, setidaknya yang saya amati di paroki saya ya. Jadi di paroki saya dari jendela kamar saya bisa lihat itu orang di depan kota sampah gereja saya ngapain? Ya. Iya kan? Datang, belum doa, belum apa, foto dulu. Jadi ziarahnya itu doa 30 menit, belanja 45 menit, fotonya 1 jam lebih, ya kan? Belum lagi pose pertama begini kan? Mungkin berdua begini, tasnya semua, apalagi ibu WK kan harus rapi pakai jas, gitu. Saya punya cerita dengan ibu WK. Saya misa, entah di paroki mana, yang kurpas WK. Suaranya bagus. Selesai misa, diajak foto.
Ini kur WK. Oke, foto rame-rame. Saya udah mau pergi sebentar Remo. Sekarang foto peranting. Ampun, saya yang dari tadinya begini, tapi nggak kuat senyum karena ranting yang banyak. Maka ibu-ibu, pesan saya, foto secukupnya. Buat apa juga nyimpen foto saya di HP Anda, gitu kan? Buat apa? Ya. Oh, buat laporannya bareng-bareng aja gitu loh, jangan semuanya gitu. Nah ini saya nanti tahun bulan depan itu bisa WK untuk rekening utara, saya harus persiapan batin. Ibu-ibu yang terkasih, ziarah itu arahnya itu kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, melakukan sebuah perjalanan yang akhirnya kita ketemu makna hidup kita. Maka ziarah bukan sekedar jalan-jalan, tapi ziarah itu menyadari betul-betul anugerah Tuhan dalam hidup saya apa, pengalaman iman Tuhan itu pernah nyentuh hidup saya seperti apa. Sehingga nanti ujungnya, karena saya merasa sudah dicintai, punya pengalaman dicintai oleh Tuhan, saya mau mencintai. Itulah yang dilakukan dalam pertemuan APP. Ada 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama tadi semua sudah dijelaskan spiritualitasnya oleh Romo Yadi. Pertemuan pertama kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sharing. Pertemuan kedua, mulailah karena saya sudah dicintai, saya mau mencintai. Mulai dari mana? Mulai dengan buka mata, buka telinga, pandang sekeliling. Yang namanya sipit, buka lebih lebar. Lihat sekeliling, adakah saudara-saudari, teman-teman saya yang membutuhkan pertolongan. Melihat dengan mata hati. Saya sudah dikasihi Tuhan, saya mau mengasihi orang lain, saya buka mata saya dengarkan baik-baik orang-orang di sekitar saya, siapa yang paling membutuhkan. Lalu nanti di pertemuan ketiga, dinamikanya adalah kita analisis bagaimana kita bisa membantu dia secara tepat. Apakah persoalan yang mau saya angkat dari pertemuan 1 dan 2 itu betul masalah yang besar, masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penting dilakukan, terjangkau oleh kemampuan kita atau tidak. Dipikir ini tolak ukurnya ada nanti fasilitator analisis sosial yang akan membantu dalam hal ini. Dan yang keempat, sebelum Paskah kita diajak untuk memutuskan, menetapkan kami, kita mau buat apa. Jadi APP tahun ini kita itu latihan supaya nanti tahun-tahun berikutnya kita pun bisa terus melakukan kepedulian sosial. Sampai kapan Romo? Sampai Yesus datang lagi. Sampai kiamat nanti. Sampai nanti kemudian berganti generasi, anak-anak kita, penerus-penerus kita sudah terbiasa punya mata hati yang terbuka, akhirnya mudah peduli, hatinya mudah tergerak dan bisa tepat membantu orang. Enggak sembarangan asal bakso, sembako bagi-bagi terus apa? Foto lagi. Foto terus. Kalau nggak foto, kayak belum terima komuni, belum afdol. Nanti ini habis acara ini pasti foto. Kita biasakan diri kita familiar dengan kata ansos. Ansos itu analisis sosial. Tapi dalam generasi muda, dia juga di Bapak Ibu sekalian, bunda suster di sekolah-sekolah, ansos itu konotasinya negatif. Ansos itu artinya antisosial. Orang-orang, teman-teman, saudara-saudari kita yang kalau ketemu orang stres gitu ya,
nggak bisa bergaul, tidak bisa masuk dalam sebuah komunitas. Tapi mari kita gelorakan, kita beritakan lagi ansos dalam arti yang positif. Bahwa ansos itu artinya analisis sosial, sebuah kemampuan, keterampilan, daya pikir, daya olah hati, melihat secara tepat apa yang terjadi di sekitar kita, lalu berdiskresi, putuskan saya mau apa juga secara tepat. Analisis sosial. Orang-orang ansos yang antisosial masuk dalam kategori saudara-saudari kita yang lemah, tersingkir. Mereka yang tidak secara mereka akan muncul kan, kata mereka dari saya. Saudara-saudara kita itu yang tidak cukup punya kemampuan dalam bersosialisasi, butuh dirangkul, tetap butuh didampingi. Contoh seperti itu. Maka jangan takut, jangan ragu, buka mata, buka telinga, pelototi, lihat. Bukan cuma sekedar lihat salahnya orang lalu gosip, tapi lihat siapa yang bisa saya bantu. Analisis sosial itu dalam gereja Katolik punya dasar yang kuat karena punya landasan teologi, dan sebenarnya Yesus pun melakukan analisis sosial. Matanya dibuka, tergeraklah dia oleh belas kasihan, lalu dia melakukan sesuatu yang tepat pun. Teologi pembebasan, spiritualitas inkarnasi tadi sudah dijelaskan Romo Yadi. Lalu compassion, suffer with. Kalau kita ngomong belas kasih, itu dengan mudah kita itu agak bias antara belas kasih sebagai mercy atau belas kasih sebagai compassion. Kalau Yesus mengatakan dalam kitab suci, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, itu tidak melulu soal pengampunan, tapi soal kepedulian. Ada mercy, ada compassion. Mercy, misericordia, compassion, compatir, compassion, beda artinya. Misericordia, hati yang ikut menderita, terluka, butuh pengampunan. Compassion, compasio, cum itu artinya bersama dengan, pasio artinya menderita. Artinya apa? Berarti compassion, kepedulian, mau menderita sama-sama. Itulah kepedulian. Compasio. Kalau kita mendengarkan ketika Jumat Agung dinyanyikan Passio Christi Domini Yesus Kristi, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, di dalamnya kita dikasih tunjuk bagaimana Yesus mau ikut menderita. Maka ketika bicara soal compassion itu juga artinya kita berjuang sama-sama. Salib itu tanda penghinaan, tanda penderitaan, tapi juga tanda perjuangan yang dipikul sama-sama. Itulah kepedulian. Bapak Uskup mengatakan begini, komunitas umat beriman gereja tidak boleh putus asa, tetapi harus berharap dan menjadi tanda pengharapan di tengah berbagai persoalan kemanusiaan dan kebangsaan, mulai dari masalah ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kesehatan, kejahatan, perang hingga kesejahteraan. Harapan itu apa, Bapak Ibu, suster, brother sekalian? Harapan itu begini, saya tahu di ujung sana ada Tuhan Yesus, di sana ada surga, kita akan selamat. Tapi jalan ke sana itu jauh, susah, gocel-gocel, rusak, bisa macet, berliku-liku, berkabut. Tapi saya akan tetap jalan karena saya yakin di ujung sana ada Tuhan. Maka apapun yang terjadi saya lakukan meskipun sulit. Itulah pengharapan. Beda sama optimisme. Bapak Uskup sering ngomong soal ini. Optimisme itu kalkulasi manusia. Ketika akhirnya optimisme kita tidak berhasil, kita jadi pesimis, melokro, patah arah, putus asa. Tapi ketika kita punya pengharapan, meskipun perhitungan manusiawi kita mungkin meleset, tapi kita akan terus berjalan sampai ujung. Maka gerakan APP itu bukan soal optimisme nanti ini bikin segala sesuatu yang besar-besar, tidak. Tapi kita latihan memupuk pengharapan
lewat aksi nyata kita yang sederhana sesuai dengan konteks lingkungan kita masing-masing. Bukan maunya saya apa, tapi apa yang dibutuhkan memang oleh lingkungan saya. Itulah gerak APP tahun ini. Dari pribadi berangkat menuju pada kepedulian. Paus Fransiskus menekankan berulang kali, saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor, bukan gereja yang mereka berjarak lalu merasa diri lebih baik dari yang lain. Ya. Kalau yang ini tema kunjungan Paus, dan Bapak Uskup berharap kita pun terus mengenang. Sudah ini polanya ini, iman, persaudaraan, bela rasa. Berangkat dari iman, kita membangun persaudaraan, dan persaudaraan sejati tidak ada tanpa kepedulian. Gak bisa diomong, kita kan bersaudara. Saudaranya itu kalau udah mau dekat-dekat Imlek aja. Gak bisa, itu bukan persaudaraan. Persaudaraan sejati itu adalah orang-orang yang mata dan telinganya terbuka lihat orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, tetangga saya lagi ngalamin apa, bisa paham rasa-perasaannya, bisa mendengarkan, kasih masukan. Itu saudara, saudara. Udaranya satu yang dihirup sama-sama. Kalau Jakarta penuh dengan polusi, ya kita bersaudara, semua hirup polusi sama-sama. Sepenanggungan itu apa? Serasa sepenanggungan ya, senasib sepenanggungan itu saudara. Yesus senasib sepenanggungan dengan kita meskipun dia tidak salah. Jadi ketika kita bicara tentang Gaudium Ars APP, intinya kita diajak satu, menyadari bagaimana Tuhan mencintai kita dan selalu hadir bersama dengan kita masing-masing. Dan karena kesadaran itu, maka saya melakukan sesuatu pada orang lain karena saya yakin Tuhan juga hadir dalam dirinya. Karena Tuhan juga mau dia sejahtera. Maka itu yang kita lakukan. Contoh sedikit, saya dari Kelapa Gading ke sini, tiap hari itu temennya motor, kebut-kebutan, kadang macet sana sini. Kadang di depan saya mobilnya lelet banget, pengen nyalip sebelah sini ada bajan, sebelah kanan udah pohon. Jalan lagi terus. Yang nyebelin itu begini ibu. Saya misalkan pas lagi naik kendaraannya itu mobil, lagi nyetir begitu, tiba-tiba disalip gitu ya, sama motor yang udah nggak pakai helm, nggak pakai plat nomor, dan ada stiker Ardas di motornya. Coba, orang Katolik berarti kan? Pertanyaan saya, apakah dia memang tidak punya helm atau dia tidak mau pakai helm? Kalau dia tidak mau pakai helm, alasannya kenapa? Kalau dia tidak punya helm, alasannya kenapa? Apakah terlalu mahal sebuah helm sampai dia nggak punya helm? Plat nomor tidak ada, kenapa? Apakah ini motor curian? Apakah karena memang biaya bikin plat nomor itu mahal? Atau karena ini budaya dibiasakan, dibiarkan begitu saja? Lalu kenapa nggak bisa tertib lalu lintas? Apakah karena memang dia tergesa-gesa, harus kejar setoran, rebutan sana sini, akhirnya survival of the fittest, siapa yang kuat dia yang menang? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita lontarkan sebagai awalan dalam analisis sosial, mencari akarnya. Kenapa sampai orang itu, orang Katolik yang pakai motor nggak pakai helm, nggak pakai plat, pakai stiker Ardas tapi di motornya, melakukan hal itu?
Apakah dia termasuk saudara-saudari kita yang terjerat kemiskinan sehingga nggak bisa mengikuti standar-standar itu? Padahal standar itu standar penting untuk kehidupannya. Dia nggak pakai helm, kecelakaan, mati. Apakah segitu aja nilai kehidupan seseorang? Sampai segitunya bela-belain, desek-desekan, hujan-hujanan, nggak pakai helm, membahayakan hidupnya demi nyambung hidup. Pakai helm, punya plat nomor di motor, suster naik motor pakai helm itu udah kesaksian. Orang Katolik yang lihat di jalan itu, maaf suster, pak, gitu. Udah rasanya di mana gitu. Mau ngebut, ini lampu merah juga. Sukar, tapi terus suster ngomong, kan? Ikut dari belakang. Bahan-bahan ini nanti kalau dibutuhkan akan dibagikan ya, Bapak Ibu sambil kalau mau difoto boleh silakan foto dulu, jangan ada sayanya. Ya. Saya kasih waktu 5 detik, 1, 2, jangan pakai flash, ya 3, 4, 5, dah. Oke ini sudah saya udah jelaskan, jadi next aja. Ibu mau yang mana? Nah, analisis sosial dilaksanakan di setiap paroki. Sudah ada fasilitatornya dan nanti mulai prapaskah dipraktekkan lewat pertemuan APP. Setelah Paskah kita bergerak melakukan tindakan-tindakan kasih, entah itu karitatif, entah itu transformatif atau advokatif, pembelaan, pemberdayaan atau belas kasih, supaya kita mewarnai Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dengan segala kebaikan, menginspirasi pergerakan orang-orang bukan hanya Katolik. Yang akan menjadi penanggung jawab terutama tim penggeraknya TSBP 4, tim sinergi bidang prioritas 4 terkait dengan hal ini. Lanjut. Tapi PI kemudian fasilitator didatangkan, duduk 1,5 jam dia ngajar. Keliru. Nanti nggak akan jalan analisis sosial ini kalau isinya cuma pengajaran. Maka dengan segala hormat tanpa mengurangi bobot kitab suci, bobot teologi, tapi kalau ditempatkan sesuai porsinya. Kalau nanti di lingkungan-lingkungan ada fasilitator yang keceplosan akhirnya hobinya ngajar ngomong terus, tidak membiarkan orang lain bicara, berbagi, gak bisa mendorong orang lain untuk sharing. Diingetin, Pak fasilitator, bukan pengajar. Jelas begitu tersinggung, terserah gitu ya. Yang penting ini jalan karya kasih Tuhan ini. Gitu ya. Hah? Ya, pesan dari saya gitu ya. Lanjut. Ini sudah dilakukan kurang lebih kalau ibu-ibu WK di parokinya ada tawaran untuk ikut pelatihan fasilitator analisis sosial. Para suster, bruder menurut saya baik untuk ikut perwakilannya. Sehingga kalaupun nanti tidak ikut di lingkungan, di komunitas masing-masing, di ranting yang banyak sekali itu, Anda juga bisa melakukan analisis sosial dan melakukan sesuatu. Di biara-biara bisa melakukan sesuatu. Tidak harus besar, tapi nyata dan konkret. Menginspirasi orang lain. Apakah harus banyak? Tidak. Nolong satu orang, tapi sungguhan begitu. Itu sudah jauh lebih baik daripada banyak omong ide sana sini tapi tidak melakukan apa-apa. Lanjut. Panitiaan sos, kalau nanti di antara Anda ada yang menjadi fasilitator atau di WK komunitas masing-masing mau menetapkan, oke, kita mau bikin PI, kita mau melakukan analisis sosial. Panitianya ini punya tanggung jawab memastikan bahwa gerakan itu betul-betul terjadi. Bukan cuma cita-cita, bukan cuma doa doang di depan pintu suci, tapi betul terjadi dan jadi persembahan kasih untuk Tuhan. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan pertemuan 1, 2, 3, 4 itu bicara tentang apa? Foto saja Bapak Ibu silakan. Sudah ya? Lanjut. Foto lagi.
Nggak usah dengerin saya ngomong terus, Anda juga capek gitu ya. Ini foto udah ya. 3, 2, 1. Cheese. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang pertemuan kedua. Kalau yang tadi pertemuan pertama, sharing, cerita, pokoknya cerita pengalaman bagaimana saya itu bisa bantu orang, bersyukur, saya dibantu, saya nolong orang itu, sharing, intinya sharing di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua, kita mulai mengerucut. Ada nggak orang-orang di sekitar kita yang perlu dibantu? Pertemuan kedua, simpel kan? Cari siapa yang perlu dibantu. Yang ketiga, next. Berdiskresi menentukan komitmen. Mereka itu kenapa harus dibantu? Kondisinya seperti apa? Tanyakan 5W1H. Apa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa? Ditanyakan. Nanti akan ada panduannya. Ada tolak ukur. Ada tabel yang akan membantu kita untuk menilai apakah ini bisa jadi prioritas atau tidak. Mana yang paling prioritas, kemudian itu diputuskan. Entah di pertemuan ketiga udah ada gambaran, lalu di pertemuan keempat diputuskan jelas, lalu aksinya mau apa. Lanjut dulu. Nah ini tolak ukurnya. Difoto boleh, silakan. Tabel pemilihan masalah paling penting. Di pertemuan ketiga, pertemuan kedua sudah ada daftar apa yang orang-orang yang mau dibantu, ditulis di sini. Masalahnya apa? Lalu dicoba dinilai sesuai dengan tolak ukur ini. Berapa nilainya untuk masing-masing masalah itu? Tulislah di sini tolak ukur 1, 2, 3 sampai 6 lalu ditotal. Tolak ukur pertama, apakah mempengaruhi hajat hidup orang banyak? Nilainya 1 sampai 5. Yang kedua, masalah itu penting dan mendesak atau tidak? Yang ketiga, sangat meresahkan orang banyak, sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat atau tidak? Ada orang karena terganggu dengan kucing, kucingnya ditembak, mati. Yang biasa melihara kucing gak terima, nuntut orang yang nembak, diancam 2 tahun penjara. Orang Katolik yang nuntut. Coba bayangin. Orang Katolik gak suci-suci semua, itu di koran isinya orang Katolik semua masuk penjara. PU bisa dikerjakan, diselesaikan, dikembangkan, dibangun atau enggak? Atau jangan-jangan ini cita-cita terlalu idealis, saya sebenarnya ya gak bisa. Lalu yang kelima, sangat menarik dan mendorong orang lain untuk ikut terlibat. Ini menarik nggak? Inspiratif apa enggak? Dan yang keenam, terkait dengan masalah yang lain ditemukan kelompok dalam diskusi sebelumnya, ini punya dampak positif atau tidak? Kalau misalkan nggak ada dampaknya, sebaiknya cari. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ini pertemuan keempat. Intinya bikin planning. Kapan kita mau melakukan itu? Gimana caranya? Dananya dari mana? Dan kalau punya komitmen, tadi Romo Yadi mengatakan kalau kita sudah punya komitmen, itu artinya kita siap untuk mengorbankan sesuatu. Santo Franciscus de Sales itu menulis Introduction to Devout Life, pengantar pada hidup yang devotif. Ternyata isinya adalah soal komitmen. Hidup yang berdevosi itu sama dengan hidup dengan komitmen. Jadi devosi itu soal komitmen, bukan sekedar doa-doa. Doa-doa devosi itu juga butuh komitmen. Maka kesalehan itu nggak berhenti lewat doa-doa Tuhan Yesus, puji-pujian, lompat-lompat, haleluya, haleluya gitu ya. Tapi di rumahnya pembantunya tinggal di bawah tangga. Tidak seperti itu. Itu ada orang Katolik, puji Tuhan, ternyata di rumahnya kapelnya gede, pembantunya tinggal di bawah tangga.
Aneh, aneh banget. Lanjut. Topik-topik yang bisa dibicarakan di pertemuan keempat ini kurang lebih seperti ini ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di foto 3, 2, 1. Lanjut. Oh, udah habis. Bapak Ibu, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab terbatas. Terkait yang sangat teknis jangan ditanyakan. Tapi kalau ada hal-hal prinsip yang perlu diketahui, saya belum sampaikan, tolong ditanyakan. Kalau hal-hal yang terlalu teknis, kamu bolehkah ini, bolehkah ini, beranilah diskusi dalam kelompok Anda. Jangan takut salah. Yang penting ujungnya berbuat baik. Kolaborasi bersama dengan lingkungan penting. Seksi sosial PSE di paroki penting. Lembaga-lembaga yang sudah kita kenal penting. Kalau perlu libatkan litbang di paroki dan seterusnya. Maka apakah ada pertanyaan? 3 dulu.